Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhebah Arianti dari kelas 2F Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kerjasama dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia untuk memenuhi tugas akhir hukum bisnis dari Bapak Yasiro. Pada Undang-Undang Wajib Daftar, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia. Dengan itu, tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Maka dari itu, untuk memaksimalkan keuntungan dan menaikkan produktivitas perusahaan serta efisiensi kinerja perusahaan melakukan kerjasama bisnis dilakukan dengan tujuan untuk memperbesar perusahaan, meningkatkan efisiensi, mengurangi resiko persaingan, menjamin tersedianya pasokan atau penjualan dan distribusi dan sebagainya. Adapun kerjasama antar perusahaan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yakni kartel, trust, merger, konsolidasi, joint venture, dan waralaba. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dan pengaturan kerjasama bisnis di Indonesia, dasar hukum kerjasama bisnis, dan jenis-jenis kerjasama bisnis. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian dan pengaturan kerjasama bisnis. Apa sih pengertian dan pengaturan kerjasama bisnis itu? Jadi, kerjasama adalah pengaturan kemitraan saling menguntungkan yang dilakukan secara sukarela oleh dua bidang usaha atau lebih. Kerjasama ini menjadi hal yang menguntungkan karena beberapa permasalahan menjadi lebih ringan. Selain itu, kerjasama tidak hanya soal mencari dana saja. Beberapa pebisnis lebih suka menjalin relasi yang menguntungkan dengan sesama kompetitor. Selanjutnya, dasar hukum kerjasama bisnis. Adanya perjanjian dalam suatu kerjasama, yang artinya kesepakatan antara subjek hukum, orang ataupun badan hukum mengenai sesuatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum yang sebagaimana dimaksud pada pasal 1313 KUH Perdata. Adapun suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak. Perjanjian yang dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut. Pertama adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak, artinya sepakat antara para pihak untuk melakukan suatu perjanjian. Yang kedua adalah cakap untuk membuat perikatan. Para pihak mampu membuat suatu perjanjian. Apabila suatu perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap sebagaimana tersebut di atas, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Pasal 1446 KUH Perdata. Yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan sebagaimana pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian. Yang keempat adalah suatu sebab atau kausa yang halal. Ya, sahnya kausa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa kausa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sebagaimana pasal 1335 KUH Perdata menyatakan suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain syarat-syarat perjanjian, dimaksud tersebut juga syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian kerjasama, yakni satu, bahwa perjanjian kerjasama dilakukan oleh minimal dua subjek hukum, orang atau badan hukum. Yang kedua adalah bahwa atas dasar perjanjian dimaksud terdapat akibat hukum atas para pihak karena adanya hak dan kewajiban. Adapun beberapa jenis-jenis dari kerjasama bisnis. Yang pertama adalah kartel. Kartel adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan antar perusahaan sejenis yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan masing-masingnya tetap berdiri sendiri dengan tujuan kerjasama adalah untuk menguasai pasar. Yang kedua adalah trust, bentuk penggabungan beberapa perusahaan yang terjadi berdiri sendiri kemudian digabung menjadi satu visi baik dipandang dari sudut ekonomi maupun dari sudut hukum.
Penggabungan perusahaan melalui sistem trust ini bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti horizontal, yakni semisal beberapa industri sejenis digabungkan menjadi satu industri besar. Yang kedua adalah vertikal, yakni semisal dengan penggabungan perusahaan dalam kolom-kolom perusahaan yang digabungkan menjadi satu. Yang ketiga adalah sejajar, yakni semisal dengan gabungan perdagangan dari beberapa jenis barang. Yang ketiga adalah joint venture, suatu bentuk penggabungan antara dua pihak atau lebih yang mengumpulkan modal untuk mendirikan badan usaha dengan berlandaskan perjanjian tertentu. Yang keempat adalah merger, jadi bentuk kerjasama antar perusahaan yang dilakukan dua atau lebih perusahaan atau usaha sejenis karena adanya persamaan kepentingan dengan tujuan agar dapat membuat kedudukan dan stabilitas perusahaan yang baru. Yang kelima adalah konsolidasi, adalah penggabungan beberapa perusahaan untuk dilebur menjadi satu perusahaan baru. Yang keenam adalah waralaba. Jadi waralaba berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan jasa. Jadi pada intinya, kerjasama itu menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Kerjasama usaha diarahkan untuk mencapai tujuan secara mikro dan makro. Alasannya adalah untuk memperbesar suatu perusahaan, meningkatkan efisiensi, mengurangi persaingan, menjamin pasokan untuk produksi dan distribusi produk dan sebagainya. Dan adapun bentuk kerjasama dalam bisnis yaitu kartel, trust, merger, joint venture, konsolidasi, dan waralaba. Sekian yang dapat saya sampaikan dengan mendengarkan penjelasan saya ini. Semoga bisa dapat membantu dan apabila salah dalam penyampaian saya menerima kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.